Selamat pagi semuanya. Shalom. Pagi hari ini kita bersyukur karena hari ini saya betul-betul merasakan lawatan Tuhan nyata di tengah-tengah kita. Amin, saudara. Hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah kita dan percaya dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan, ada kelepasan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Oke, langsung saja. Beberapa minggu yang lalu kita baru saja merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari antara orang mati. Dan kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati itu adalah sebuah peristiwa, itu adalah sebuah fakta sejarah yang sangat krusial, yang sangat menentukan bagi iman kita orang-orang Kristen. Amin. Sesuatu yang sangat menentukan bagi iman kita sebagai orang percaya. Kenapa saya katakan sangat menentukan? Karena pada 1 Korintus 15 ayat 14, Rasul Paulus bilang begini, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi seandainya Kristus tidak dibangkitkan, Rasul Paulus mengatakan maka apa yang diberitakan, yaitu Injil Kerajaan Allah, apa yang diberitakan yaitu tentang Tuhan Yesus Kristus, semuanya itu sia-sia. Artinya tidak ada nilainya apa-apa. Demikian juga kepercayaan kita. Jadi kita yang percaya pada Yesus Kristus, seandainya Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, Alkitab mengatakan maka kepercayaan kita juga sia-sia. Tapi kabar baiknya adalah fakta membuktikan, sejarah membuktikan bahwa Kristus betul-betul bangkit dari antara orang mati. Dan kebangkitan Kristus dari antara orang mati itu bukan cuma isapan jempol semata. Itu bukan sebuah dongeng. Tapi itu satu kebenaran yang betul-betul terjadi. Amin, saudara. Itu sebuah peristiwa yang betul-betul terjadi. Sebuah peristiwa atau sebuah kejadian itu sah, itu benar-benar terjadi. Itu ada dua unsur penting di dalamnya. Yang pertama, harus ada bukti. Dan kubur Yesus, di mana mayat Yesus letakkan itu kosong, itu adalah bukti yang otentik, itu bukti yang faktual, itu bukti yang mengandung kebenaran, yang sesuai dengan kenyataan, yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa Yesus betul-betul bangkit dari antara orang mati. Setuju, katakan amin. Semua orang-orang yang membawakan agama-agama di muka bumi ini, yang mengajarkan tentang keselamatan, tidak ada satu orang pun yang bangkit dari antara orang mati. Kalau kubur mereka masih ada, kalau kita bongkar kubur mereka, pasti di situ ada tulang belulang di sana membuktikan bahwa mereka tidak bangkit. Tapi Kristus yang membawa kasih karunia-Nya buat setiap kita. Fakta membuktikan kuburnya kosong. Membuktikan bahwa dia betul-betul bangkit. Amin, saudara. Yang kedua, sebuah peristiwa itu sah, itu benar-benar terjadi. Yang kedua harus ada saksinya. Dan Alkitab mengatakan sebelum Yesus naik ke surga, setelah dia bangkit dari antara orang mati, berulang-ulang kali dia menampakkan diri kepada banyak orang. Kepada lebih daripada 500 orang. Kepada murid-murid. Dia menampakkan diri. Dan para rasul dan murid-murid yang melihat kebangkitan Kristus, mereka lah saksi-saksi. Dan lewat kesaksian mereka, itu membuktikan, itu menyatakan bahwa Kristus itu betul-betul bangkit dari antara orang mati. Memang ada yang berusaha untuk memutarbalikkan fakta ini. Di mana orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu, mereka menyebarkan sebuah kabar bohong. Mereka mengatakan bahwa Kristus tidak bangkit. Mayatnya dicuri oleh murid-murid Yesus. Tapi ini tidak bisa diterima. Kenapa saya katakan tidak bisa diterima? Karena begini. Murid-murid Yesus mereka adalah orang-orang yang sederhana. Dan Alkitab mencatat sejak Yesus mati, mereka sangat ketakutan. Mereka tidak berdaya. Mana berani mereka akan mencuri mayat di kubur Yesus yang lagi dijaga oleh prajurit-prajurit Romawi. Mereka orang-orang sederhana. Tapi kita tahu bersama, saudara, setelah mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus yang sudah bangkit, mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Mereka berani memberitakan tentang Kristus sekalipun ada ancaman. Sekalipun nyawa harus jadi taruhan.
Jadi seandainya mereka yang mencuri mayat Yesus, lalu mereka beritakan tentang Kristus yang sudah bangkit, itu tidak mungkin terjadi. Karena tidak mungkin orang berani mati untuk kabar bohong. Betul ya saudara? Tidak mungkin murid-murid siap mati untuk kabar bohong. Jadi lagi menunjukkan bahwa Yesus Kristus betul-betul bangkit dari antara mati, itu berarti tidak sia-sia kepercayaan kita. Kasih tahu samping kiri kanan, bilang tidak sia-sia kepercayaan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Kristus merupakan salah satu fondasi iman orang Kristen. Sekali lagi, kebangkitan Kristus itu merupakan salah satu fondasi iman orang Kristen. Roma pasal 10 ayat 9, firman Tuhan bilang begini, barang siapa mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka dia akan diselamatkan. Jadi ketika kita mengakui ketuhanannya Tuhan Yesus, dan kita mempercayai kebangkitannya, itu berarti kita beroleh kepastian soal keselamatan. Kita mendapatkan keselamatan. Kita akan diselamatkan. Makanya saya katakan tadi bahwa kebangkitan Kristus merupakan salah satu fondasi iman orang Kristen. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus mati dan dia bangkit, dia kalahkan maut. Tujuannya apa? Untuk membebaskan manusia yang seumur hidupnya diperbudak oleh ketakutan akan kematian. Jadi gini, semua umat manusia itu diperbudak ketakutan akan kematian. Semua orang yang di luar Yesus semuanya takut dengan kematian. Kenapa? Karena tidak punya kepastian soal keselamatan. Tapi dengan matinya Yesus dan kemudian dia bangkit dari antara orang mati, itu untuk membebaskan engkau dan saya dari ketakutan akan kematian. Sehingga kita tidak diperhamba lagi dengan ketakutan akan kematian. Kenapa? Karena kita punya kepastian soal keselamatan. Yang mengerti katakan amin. Kita punya kepastian soal keselamatan. Jadi seharusnya begini, bagi kita orang percaya, bagi kita yang percaya ketuhanan Tuhan Yesus dan kebangkitannya dari antara orang mati, seharusnya kematian bukan lagi sesuatu yang ditakutkan. Tapi kematian adalah sesuatu yang dinantikan. Katakan amin. Kasih tahu samping kiri kanan, bilang kematian bukan sesuatu yang ditakutkan, tapi dinantikan. Kenapa? Karena ketika kita mati, kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Kita akan bertemu muka dengan Tuhan. Kita punya kepastian soal keselamatan sehingga ketakutan akan kematian tidak akan memperbudak kehidupan kita lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus dia bangkit kalahkan maut. Jadi kalau maut Yesus kalahkan. Kalau maut Yesus bisa taklukkan, apalagi cuma masalah-masalah kita. Setuju ya saudara? Apalagi cuma pergumulan-pergumulan kita. Masalah apa yang kita hadapi hari-hari ini? Kesukaran-kesukaran apa yang sementara terjadi dalam hidup kita hari-hari ini? Mungkin engkau dalam masalah rumah tangga, dalam masalah kesehatan, engkau dalam masalah mungkin dalam hal ekonomi. Hei, Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati, percayalah, sanggup untuk menolong kau dan saya untuk mengalami kemenangan atas setiap masalah yang sementara kita alami hari ini. Amin. Dan itu dibuktikan saudara pada Yohanes 20 dan Yohanes 21. Kalau kita membaca Yohanes 20 ayat 21, itu menjelaskan keadaan murid-murid setelah kematian Tuhan Yesus dan setelah mereka berjumpa dengan Kristus yang sudah bangkit. Ini pernah saya bagikan tahun lalu, saya akan sekilas menyampaikan ini. Kita akan menemukan ada Maria yang dalam kesedihan yang mendalam, dalam duka cita yang mendalam, sehingga ketika Tuhan Yesus datang menemuinya, dia tidak bisa mengenal siapa Yesus. Dia berpikir bahwa Yesus adalah penjaga kubur. Jadi ternyata saudara, duka cita yang mendalam itu tidak baik saudara. Ketika engkau dan saya mengalami masalah, kita berduka cita, itu tidak salah. Tapi kalau kita dikuasai oleh duka cita, itu tidak baik. Ini yang dialami oleh Maria. Dia dikuasai oleh duka cita yang mendalam dan akibatnya dia tidak bisa mengenal siapa Yesus. Jadi menunjukkan ternyata duka cita yang mendalam akan mengaburkan pengenalan kita akan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus datang menemui Maria dan kemudian pulihkan keadaan Maria. Dan Maria dipulihkan.
Dari pribadi yang berduka dan tersiksa, saudara, dia berubah menjadi pribadi yang bersuka cita dan bersaksi. Dia mengatakan kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Kenapa? Karena dia mengalami perjumpaan dengan Kristus yang sudah bangkit. Dan kita bisa menemukan juga ada murid-murid yang dalam ketakutan. Dan Yesus datang mengatakan, Shalom, damai sejahtera bagimu. Dan mereka juga dipulihkan. Dan kita akan menemukan ada Thomas yang tidak percaya. Yang tetap ragu-ragu, tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Dan Yesus datang menemui dia dan pulihkan kepercayaan Thomas. Dan kita juga akan menemukan ada murid-murid yang ada di pantai Danau Tiberias. Mereka adalah orang-orang yang sudah kehilangan visi. Visi Tuhan buat mereka adalah menjadi penjala manusia. Tapi mereka kembali ke masa lalu jadi penjala ikan. Dan Yesus datang untuk pulihkan visi Tuhan dalam hidup mereka. Dan yang terakhir adalah Petrus yang tertuduh terintimidasi. Yesus harus datang untuk pulihkan kehidupan Petrus. Jadi kalau murid-murid dipulihkan ketika berjumpa dengan Yesus Kristus yang sudah bangkit, percayalah siapapun kita hari ini, apapun yang kita alami hari ini, ketika kita bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit, pemulihan akan jadi bagian kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada sesuatu yang menarik dari kehidupan para murid-murid yang mengalami perjumpaan dengan Kristus yang sudah bangkit. Kalau kita pelajari kisah hidup mereka, mereka ternyata bukan cuma dipulihkan. Mereka bukan cuma diangkat dari keterpurukan. Tapi yang hebatnya begini, murid-murid ini berubah menjadi orang-orang yang sangat tangguh dalam Tuhan. Para murid ini berubah menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Mereka berubah, saudara. Dari orang-orang yang penakut, yang menyangkal Yesus, yang lari meninggalkan Yesus, menjadi orang-orang yang siap mati buat Yesus. Ada banyak penderitaan, pergumulan, kesukaran yang mereka alami. Bahkan saya mengatakan begini, para murid-murid mengalami penderitaan tingkat tinggi, level tinggi. Tapi mereka tidak pernah menyangkal Tuhan Yesus. Mereka tidak meninggalkan iman mereka kepada Tuhan Yesus. Dan kita akan lihat saudara contoh-contoh. Kita bisa lihat salah satunya adalah Petrus. Petrus adalah pribadi yang menyangkal Tuhan saudara sampai 3 kali. Tapi dia berubah menjadi orang yang sangat kuat dalam Tuhan. Yang sangat tangguh di dalam Tuhan. Saudara, sebelum Yesus mati dan bangkit, waktu Yesus ditangkap saudara, ketika datang Alkitab mengatakan, seorang hamba perempuan imam besar datang kepada Petrus dan mulai mengintimidasi Petrus, mengatakan, engkau salah satu pengikut orang ini. Dan Alkitab mengatakan, 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Tapi setelah dia berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit, di hadapan Petrus bukan lagi hamba perempuan imam besar. Alkitab mengatakan, imam besar langsung ada di hadapannya. Yang jelas-jelas adalah anti Tuhan Yesus Kristus. Tapi Petrus tidak menyangkal Yesus. Dia tetap kuat dan tangguh dalam Tuhan. Amin, saudara. Suatu ketika, saudara, ketika Raja Herodes, dia berikan hukuman mati kepada Yakobus. Dan dia melihat bahwa ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi senang dengan penghukuman yang dia lakukan. Dan kemudian dia menangkap Petrus. Firman Tuhan berkata, saudara, Petrus diikat, dibelenggu dalam penjara. Ada 2 orang yang menjaganya, di luar penjara masih ada orang yang menjaganya. Dan Petrus tahu bahwa dia akan dihukum mati seperti Yakobus. Tapi firman Tuhan berkata, besoknya dia akan dihukum mati, tapi Petrus dalam keadaan tertidur. Seandainya engkau dan saya dalam posisi Petrus, besok kita akan dihukum mati, apakah kita masih bisa tertidur? Kita bisa tenang mengalami damai sejahtera seperti Petrus? Mungkin kalau saya akan basah roh semalaman. Kita mungkin akan berdoa semalaman. Tapi Petrus tidak demikian. Dia tetap tenang. Dia tetap kuat. Makanya hari kita akan baca bersama-sama apa yang menjadi rahasia sehingga para murid, sehingga Petrus bisa menjadi pribadi-pribadi yang tangguh ketika mereka berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit. Jadi tema khotbah hari ini adalah kekuatan atau ketangguhan di balik kebangkitan Kristus. Mari kita lihat sama-sama 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 3 sampai ayatnya yang ke-9. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3 sampai ayat 9. Dikatakan begini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar
telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu yang tersimpan di surga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Bapak Ibu Saudara, pada ayat 3 dikatakan begini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh apa saudara? Kebangkitan Yesus Kristus. Jadi kebangkitan Yesus Kristus itu membuat engkau dan saya mengalami yang namanya kelahiran kembali. Jadi manusia rohani kita yang mati itu dibaharui. Kita menerima hidup yang baru, satu kehidupan yang berkualitas tinggal di dalam kita. Nah, kita dilahirkan kembali tujuannya apa? Dikatakan begini. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu yang tersimpan di sorga bagi kamu. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa kebangkitan Kristus membuat engkau dan saya mengalami kelahiran kembali. Untuk engkau dan saya menerima satu bagian yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Dan inilah yang membuat para murid menjadi pribadi-pribadi yang tangguh di dalam Tuhan. Menjadikan mereka orang-orang yang kuat dalam Tuhan. Artinya begini, mereka tidak terfokus pada hal-hal yang bersifat sementara yang ada di muka bumi ini. Tapi mereka terfokus pada hal-hal yang bersifat kekal yang Tuhan siapkan bagi mereka. Karena itu Bapak Ibu Saudara, untuk supaya engkau dan saya menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dalam Tuhan, belajar dari para murid. Seharusnya fokus kita dalam menjalani kehidupan ini bukan pada apa yang sementara. Pengharapan terbesar kita dalam menjalani kehidupan ini bukan pada apa yang sementara. Sekalipun itu memang harus kita punya. Tapi pengharapan yang terbesar adalah pada kekekalan. Katakan amin. Ini yang harus jadi fokus kehidupan kita. Pada kekekalan. Bukan pada apa yang bersifat sementara. Kalau kita fokus pada yang sementara, kita akan menjadi orang-orang yang lemah. Apa yang sementara ada di muka bumi ini? Yang pertama yang sementara adalah masalah. Setuju saudara? Masalah, pergumulan, tantangan kehidupan itu cuma bersifat sementara. Dalam kekekalan tidak akan ada lagi masalah. Sama-sama katakan, dalam kekekalan tidak ada lagi masalah. Karena itu jangan fokus pada masalah-masalah kita. Karena itu tidak permanen, tidak untuk selama-lamanya, itu bersifat sementara. Karena pada akhirnya nanti saudara, dalam kekekalan kita tidak akan mengalami lagi pergumulan. Jadi jangan fokus di situ. Jangan juga fokus pada kekayaan. Jadi kaya tidak salah, tapi terikat dengan kekayaan itu sebuah masalah. Setuju saudara? Punya jabatan juga tidak salah, tapi terikat dengan pangkat jabatan itu adalah sebuah masalah. Jadi jangan biarkan apa yang ada di dunia ini yang bersifat sementara itu membelenggu kehidupan kita. Harusnya fokus kita pada kekekalan. Contohnya saudara, murid-murid. Ketika mereka fokus pada hal yang sementara, mereka menjadi orang-orang yang lemah. Awal mula mereka mengikuti Yesus, apa saudara tujuannya? Kerinduan mereka adalah begini. Nantinya Yesus akan bangkit jadi raja, mengalahkan kerajaan Romawi, dia memerintah jadi raja dan mereka akan memerintah bersama-sama dengan Yesus.
Mereka berharap pada sesuatu yang bersifat sementara. Akibatnya ketika datang penganiayaan, mereka meninggalkan Yesus. Mereka menyangkal Yesus. Tapi ketika mereka fokus pada kekekalan, pada sesuatu yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, sekalipun ada penderitaan tingkat tinggi, nyawa jadi taruhan, mereka tidak pernah meninggalkan Yesus. Mereka tidak menyangkal Yesus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan fokus pada yang sementara. Mau jadi orang-orang yang tangguh dalam Tuhan, kuat dalam Tuhan untuk menghadapi apapun juga, jangan fokus pada yang sementara. Jangan terikat pada yang sementara. Tapi mari kita fokus pada kekekalan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Paulus mengatakan, kalau dalam hidup ini saja kita punya pengharapan dalam Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang di muka bumi ini. Saya tidak katakan bahwa kita tidak boleh punya pengharapan. Boleh saudara, harus punya pengharapan dalam kita menjalani kehidupan ini untuk mengalami hal yang baik. Tapi ingat seperti Pastor Edo bagikan tadi. Ada masanya ketika engkau dan saya berdoa, apa yang kita harapkan, Tuhan berkata tidak. Betul ya saudara? Apa yang kita harapkan tidak menjadi kenyataan. Karena itu saudara, fokus pada kekekalan. Karena ketika engkau dan saya fokus pada kekekalan, kita punya pengharapan yang benar. Kita punya pengharapan yang tidak mungkin dicuri oleh musuh. Sehingga kita akan menjalani kehidupan ini penuh pengharapan. Dan Alkitab mengatakan bahwa pengharapan itu adalah seperti sau yang kuat yang telah dilabuhkan di belakang tabir. Kalau kita punya pengharapan, saudara, pengharapan itu seperti jangkar. Saudara, sebuah kapal ketika jangkar dilepaskan, dia tertambat di batu karang. Waktu ada badai datang, ada ombak datang, gelombang datang, memang kapal itu goyang. Tapi kapal itu tidak akan hanyut terbawa arus. Kalau engkau dan saya fokus pada kekekalan, kita punya pengharapan yang benar. Tantangan kehidupan apapun yang datang hidup kita. Kadang-kala kita sedih, itu wajar, tapi kita tidak akan hanyut terbawa arus. Karena pengharapan kita tertambat pada batu karang, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan percayalah pengharapan dalam Tuhan Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah pertanyaannya begini. Apa respon kita? Apa sikap kita terhadap kekekalan yang Tuhan sudah sediakan buat kita? Terhadap hidup kekal yang telah Tuhan berikan buat kita. Mari kita lihat pada ayat 5 dikatakan seperti ini. 1 Petrus pasalnya yang pertama. Ayatnya begini. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi seharusnya engkau dan saya dalam menjalani kehidupan ini, kita menjadi orang-orang yang selalu menantikan keselamatan yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Artinya kita punya kerinduan yang besar untuk ada dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Amin saudara. Tapi ini bukan berarti kemudian kita menjadi orang-orang yang pasif. Bukan berarti kemudian kita menjadi orang-orang yang tidak melakukan apa-apa. Kita menantikan kehidupan yang kekal dengan sikap yang aktif. Amin saudara. Nah bagaimana cara kita menjalani kehidupan dalam menantikan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan? Kita bisa lihat di Matius pasal 25 saudara. Itu bicara tentang 3 perumpamaan di sana tentang kerajaan Allah. Yang pertama bicara tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana yang menantikan mempelai. Menggambarkan gereja yang menantikan kedatangan Tuhan. Mereka membawa pelita, yang 5 bawa minyak, yang 5 tidak. Dan apa yang terjadi ketika kemudian mempelai itu datang, pelita mereka hampir padam, yang tidak bawa minyak. Dan pada akhirnya saudara ketika mereka kembali beli minyak, mereka datang, pintu sudah tertutup. Jadi saudara, selama kita menantikan kedatangan Tuhan, seharusnya gini, pelita kita tidak boleh padam. Apa yang merupakan pelita kehidupan kita? Alkitab mengatakan begini, roh manusia adalah pelita Tuhan. Amin saudara. Jadi roh kita tidak boleh padam. Selama kita menantikan Tuhan harusnya roh kita menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Kita bergairah antusias dalam Tuhan. Kerajinan kita tidak kendor. Kita bersemangat bergairah dengan Tuhan selama kita menantikan kedatangannya. Amin saudara. Yang berikutnya saudara kita akan lihat perumpamaan tentang talenta. Di mana ada seorang tuan dia kemudian
Akan pergi jauh, dia meninggalkan kepada seorang 5 talenta, yang seorang 2, yang seorang 1. Dan Alkitab mengatakan kemudian yang 5 memperlabakan menjadi 10, yang 2 jadi 4, yang 1 dia sembunyikan. Dia tidak perlabakan apa yang Tuhan berikan kepadanya. Dan kemudian ketika Tuhan itu kembali, Tuhan itu mengatakan kepada yang punya 5 talenta dan 2 talenta, mereka adalah hamba-hamba yang baik dan setia. Tapi kepada orang yang menyembunyikan talentanya dikatakan dia hamba yang jahat dan malas. Jadi saudara, ternyata yang baik itu berhubungan dengan yang setia, yang jahat berhubungan dengan yang malas. Jadi saudara, lewat ini mengajarkan engkau dan saya selama kita menantikan kedatangan Tuhan, apa yang Tuhan percayakan kepada kita, perlabakan itu. Amin. Talenta-talenta kita, karunia-karunia kita, kemampuan-kemampuan yang Tuhan percayakan ada pada kita, perlabakan itu. Jadi Tuhan mau kita menantikannya dengan setia. Setia berarti memperlabakan apa yang Tuhan percayakan ada pada kita. Jadi setia ternyata bukan mempertahankan apa yang sudah ada, tapi melipat gandakan apa yang Tuhan sudah taruh dalam diri kita. Percayalah dalam diri kita ada potensi, ada kemampuan-kemampuan ilahi yang Tuhan taruh dalam diri kita. Dan Tuhan mau kita terus memperlabakannya. Karena itu anak Tuhan tidak boleh berhenti untuk bertumbuh. Amin. Anak Tuhan tidak boleh berhenti untuk belajar. Teruslah belajar, teruslah bertumbuh dalam Tuhan. Supaya ketika Tuhan datang kembali menjemput kita, kita disebut hamba-hamba yang baik dan setia. Amin saudara. Dan kemudian saudara, perumpamaan berikutnya tentang kedatangan Raja, bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus. Itu bicara tentang Tuhan mau kita sebagai orang-orang percaya selama kita menantikan kedatangan Tuhan, kita berbuat baik buat sesama kita. Jangan hidup buat diri sendiri, jangan egois. Jadilah berkat buat banyak orang. Amin saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, selama kita menantikan kedatangan Tuhan, ada satu kata penting yang harus kita miliki. Yang namanya iman. Sama-sama katakan iman, 2, 3. Kenapa? Karena begini. Untuk menantikan keselamatan yang akan datang, itu tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Betul ya saudara? Makanya diperlukan iman, karena Alkitab mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kita perlu terus bertumbuh dalam iman, kuat dalam iman selama kita menantikan kedatangan Tuhan. Dan Alkitab mengatakan ketika kita hidup dalam iman, dikatakan kita akan dipelihara dalam kekuatan Allah. Ketika kita bertumbuh dalam iman, maka kekuatan Allah akan jadi bagian kita. Sehingga kita bisa kuat untuk menghadapi apapun juga. Kenapa? Karena kekuatan Allah itu hidup di dalam kita, nyata dalam kita, bermanifestasi lewat kehidupan kita. Amin saudara. Kemudian saudara yang kedua saudara. Bagaimana sikap kita, respon kita selama kita menantikan kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan buat kita. Ayat 6 dan 7 dikatakan begini, 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7 begini. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu peroleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Dikatakan bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bergembira akan hal apa? Bergembira akan keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Bersukacitalah saudara. Bersukacita dikatakan sekalipun kita mengalami kesukaran-kesukaran, pencobaan-pencobaan. Jadi sikap kita selama kita menantikan kedatangan Tuhan, keselamatan yang Tuhan sudah janjikan buat kita, seharusnya engkau dan saya bersukacita di tengah-tengah pencobaan. Amin saudara. Nah saya percaya begini, ketika kita hidup dalam sukacita, Alkitab mengatakan sukacita itu adalah kekuatan. Sukacita karena Tuhan itu adalah kekuatan. Kita akan terus berjalan dalam kekuatan Allah kalau kita terus bersukacita. Dan kita bersukacita kenapa? Karena ada hidup kekal Tuhan sediakan buat kita. Bapak Ibu Saudara, pencobaan-pencobaan adalah bagian dari kehidupan. Yang Alkitab mengatakan merupakan ujian iman buat kita. Ketika kita mengalami pencobaan, Alkitab mengajar kita untuk bersukacita. Saya tahu ini tidak mudah, tapi percayalah bisa.
Karena Tuhan tidak mungkin suruh kita melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Setuju saudara? Ada Roh Kudus dalam diri kita yang akan terus mampukan kita untuk terus hidup dalam sukacita sekalipun kita dalam kesukaran-kesukaran, dalam pencobaan-pencobaan, dalam ujian-ujian iman. Dan kita harus mengerti begini, ujian iman yang Tuhan izinkan terjadi, percayalah itu untuk kebaikan kita. Amin saudara. Ujian iman yang Tuhan izinkan itu untuk membentuk kita, dikatakan itu untuk memurnikan iman kita sehingga iman kita menjadi sama seperti emas yang dimurnikan dengan api. Tadi sudah dijelaskan oleh Pastor Edo. Bagaimana emas itu dimurnikan. Dipanaskan dalam panas yang tingkat tinggi, dalam derajat yang tinggi. Supaya kemudian emas itu mencair, saudara. Kemudian yang tidak murni akan diangkat dan sehingga yang tinggal adalah emas yang murni. Demikian juga kita, saudara. Dalam ujian-ujian kesukaran-kesukaran. Tujuannya apa? Untuk mengangkat yang tidak murni dalam hidup kita. Amin. Sehingga kita menjadi orang-orang yang berkualitas baik. Kita menjadi orang-orang yang semakin nyata keserupaan kita dengan Kristus, semakin nyata bagi dunia ini. Amin, saudara. Dan apa maksud dari pencobaan-pencobaan ujian-ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita? Saudara, ujian iman yang seperti api, saudara, itu ada tujuannya. Kita bisa belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka mengalami ujian iman, saudara. Dan ujiannya dengan api. Alkitab mengatakan, saudara, Raja Nebukadnezar memerintahkan ketika alat musik dibunyikan, maka semua orang yang ada di Babel harus menyembah patung buatan Raja Nebukadnezar. Tapi Alkitab mencatat, ketika itu dilakukan, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung buatan Nebukadnezar. Akhirnya mereka diberikan peringatan dan diberikan tawaran. Kalau sekali lagi musik dibunyikan dan kalian menyembah, kalian akan luput dari dapur api yang menyala-nyala. Tapi apa yang terjadi, saudara? Mereka mengatakan, mereka percaya bahwa Tuhan sanggup menolong mereka. Tapi sekalipun Tuhan tidak tolong, mereka tidak akan menyembah patung buatan Raja Nebukadnezar. Dan Alkitab mengatakan Raja Nebukadnezar sangat marah. Kalau kita baca di kitab Daniel, mereka kemudian diikat, saudara. Di kepala mereka diikat. Di tangan, di kaki mereka diikat, dalam keadaan terikat. Dan panas api, dapur api itu dinaikkan 7 kali lipat. Dan firman Tuhan berkata, ketiga orang ini dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Dalam keadaan terikat. Tapi yang menarik begini. Ketika Nebukadnezar melihat ke dalam dapur api yang menyala-nyala, dia melihat di sana ada 4 orang yang berjalan dengan bebas. Dan 1 orang menyerupai anak dewa. Ini merujuk kepada pribadi Tuhan Yesus. Mereka dilemparkan dalam keadaan terikat, tapi di dalam mereka lagi berjalan dengan bebas. Lagi menunjukkan begini, api pengujian iman itu tidak akan membunuh kita. Itu tidak akan membakar kita, tapi itu akan membakar setiap ikatan-ikatan yang mengikat kita untuk bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi saudara, apapun ujian yang kau alami hari ini, saudara, itu cara Tuhan untuk apa? Membakar setiap ikatan-ikatan yang bukan dari Tuhan pasti. Supaya kita bisa terlepas dan kita bisa berjalan mengikuti Tuhan. Amin. Mengikuti jejak-jejak langkah kaki Tuhan. Dan saya percaya ketika kita berjalan mengikuti jejak langkah kaki Tuhan, kita bisa tiba pada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa menjadi sama seperti apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita selama kita ada di dunia ini. Beberapa minggu lalu saya pernah mengatakan bahwa salah satu definisi kegagalan adalah ketika kita berhasil dalam tugas yang salah. Tapi kalau kita mengalami ujian, setiap ikatan-ikatan itu terbakar dan terlepas, kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kita bisa menjadi sama seperti apa yang Tuhan rencanakan. Jadi ujian akan bentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan kita bisa memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga pada ayat 7 dikatakan tadi, ketika Yesus menyatakan dirinya, kita akan menerima kehormatan, kemuliaan dari Tuhan Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Bagaimana respon kita terhadap keselamatan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Kembali kita lihat 1 Petrus tadi, saudara. 1 Petrus yang pertama,
ayatnya yang ke-9, saudara. Boleh multimedia bantu saya, 1 Petrus 1 ayat 9, ayat 8 ayat 9. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu apa saudara? Mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, ayat 9. Ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Kembali ke ayat 8 tadi. Ayat 8 tadi. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Jadi ketika engkau dan saya sadar bahwa kita sudah menerima kehidupan yang kekal, sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan dengan kekuatan kita sendiri, seharusnya respon kita adalah kita semakin menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan. Amin. Mencintai Tuhan, menjadikan Tuhan lebih dari segala-galanya, dari apapun juga. Dan bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, Alkitab mengatakan barang siapa mengasihiku, dia akan menuruti segala perintah-perintahku. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, seharusnya kita adalah pribadi-pribadi yang taat kepada Tuhan. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, orang yang mengasihi orang yang taat adalah orang yang tangguh di dalam Tuhan. Amin saudara. Karena Alkitab bilang begini, Yesus mengatakan begini, barang siapa yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, dia sama seperti seorang yang membangun rumah di atas batu. Ketika ada banjir datang, badai datang, rumah itu tetap berdiri. Jadi ketika kau dan saya bilang kita mengasihi Tuhan, kita taat kepadanya, kita lagi bangun rumah rohani kita di atas batu. Ketika ada banjir, badai datang, masalah datang, kita tetap akan kuat berdiri. Amin. Sekalipun harus diakui Bapak Ibu Saudara, memang untuk taat kepada Tuhan kadang-kala ada resiko yang harus kita tanggung. Ketika kau dan saya mau taat kepada Tuhan, banyak kali daging kita sakit. Tapi kabar baiknya begini, percayalah sesuatu yang menyakiti daging kita, itu pasti baik untuk roh kita. Jadi waktu kita taat kepada perintah Tuhan, kita berjalan dalam kehendak Tuhan, ada vitamin rohani yang masuk dalam roh kita. Sehingga kita akan bertumbuh kuat dalam Tuhan. Sehingga badai banjir boleh datang, kau dan saya akan tetap berdiri kokoh dalam Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, fokus pada kekekalan. Amin. Ketika engkau dan saya fokus pada kekekalan, kita akan menjadi orang-orang yang tangguh dalam Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Boleh bangkit berdiri, saya undang main musik. Sebelum kita berdoa, kita akan angkat satu pujian. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku
Pagi hari ini firman Tuhan sudah disampaikan bahwa Yesus mati dan bangkit kalahkan maut. Kalau maut Yesus bisa kalahkan, apalagi cuma pergumulan-pergumulan masalah dalam kehidupan kita. Apa pergumulanmu hari ini? Masalah kesehatan, masalah dalam rumah tangga, masalah ekonomi. Percayalah, Tuhan sanggup untuk pulihkan kita. Yesus yang bangkit sanggup untuk menyembuhkan kita. Mari angkat tanganmu saat ini. Terima kesembuhan dari Tuhan. Terima pemulihan dari Tuhan. Terima jalan keluar dari Tuhan. Tapi hari ini firman Tuhan juga mengajar kepada kita. Bukan cuma untuk hidup ini kita punya pengharapan. Kita harus punya pengharapan yang lebih besar. Yaitu dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Rindukan itu. Impikan itu. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin hari ini kita mengalami kesukaran dalam kehidupan. Ada masalah-masalah yang kita hadapi yang mungkin belum selesai, yang sudah berkepanjangan. Percayalah setiap masalah yang Tuhan izinkan yang terjadi dalam hidup kita. Untuk buat kita sadar bahwa dunia ini bukan surga. Bukan tujuan akhir kita. Kalau kita mengalami pergumulan yang tidak selesai-selesai. Kita sudah hidup dalam kebenaran tapi masih ada pergumulan dalam kehidupan. Itu mengajar kita bahwa dunia ini bukan rumah kita. Kita belum pulang. Ada rumah yang lebih baik. Ada tempat yang lebih baik. Yang Tuhan siapkan bagi kita. Sesuatu yang tidak dapat cemar. Yang tidak dapat layu. Yang tersedia buat kita di surga. Mari syukuri itu pagi hari ini. Angkat hati, angkat suaramu, syukuri itu. Bilang terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami menyembah-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sembah. Kami agungkan nama-Mu. Tuhan Juru Selamat kami. Wow. Yesus Engkau Juru Selamatku dalam jalan